Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom. Apa kabar seluruh jemaat HCC yang luar biasa? Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan. Tuhan masih memelihara hidup saya dan saudara. Biarlah di pagi hari ini kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, lewat pujian kita, lewat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Izinkan saya membacakan satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, HCC Families, Tuhan kita adalah Bapa yang sungguh baik. Dia juga punya banyak cara untuk menyenangkan anak-anaknya. Dia punya 1001 cara untuk memberikan kejutan-kejutan buat setiap anak-anaknya. Bukan hanya kejutan yang menyenangkan hati saja, tetapi dia memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang indah dengan caranya dan di waktu Tuhan yang tepat buat kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari teruslah berdoa dan engkau akan melihat cara Tuhan yang luar biasa. Izinkan Tuhan bekerja atas hidupmu. Thank you Jesus. Menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jumpa kembali di pagi yang indah ini dalam program Doa Puasa 21 Hari Fast 21. Kita bersyukur Tuhan senantiasa memberkati kita. Sebelum itu kita akan berdoa, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, terangi hati kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami melalui firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk firman ini. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan belajar dari Yohanes 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 dalam satu tema, tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Dalam ayat yang keempat di sana dikatakan, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita jelas melihat bahwa ada dua macam ranting yang diceritakan oleh Yesus melalui perumpamaan ini. Ranting yang pertama adalah ranting yang berbuah, dan ranting yang kedua adalah ranting yang tidak berbuah. Nah, ranting yang tidak berbuah adalah orang yang tidak memiliki hidup yang datang dari iman dan kasih yang terus-menerus kepada Yesus Kristus. Jadi di sini ranting-ranting ini dipotong oleh Sang Bapa, yaitu pengusaha itu, pengusaha pokok anggur itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Bapa? Dia memotong ranting-ranting yang tidak berbuah itu, kemudian dia memisahkan dari hubungan yang vital. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 3 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila mereka tidak lagi tinggal dalam Kristus, Allah menghakimi dan menolak mereka. Artinya di sini mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu untuk tertanam di dalam Tuhan. Kita perlu untuk tetap melekat kepada Tuhan. Nah, ranting yang diceritakan yang kedua adalah ranting yang berbuah. Adalah orang-orang yang memiliki hidup yang di dalamnya karena iman dan kasih yang terus-menerus kepada Kristus. Artinya dia tetap tinggal di dalam Tuhan. Di dalam musim apapun dia tetap tinggal di dalam Tuhan. Sama seperti ranting itu, kadang-kadang ada banyak persoalan yang dia hadapi dalam pertumbuhannya. Ada dia akan melewati musim kering, ada dia akan melewati musim hujan, ada dia akan melewati musim panas. Dia akan tetap melekat kepada pokoknya, sehingga dia akan tetap hidup. Dia akan tetap berbuah pada musimnya. Nah, di sini dikatakan Sang Bapa membersihkan ranting-ranting supaya menjadi lebat buahnya, yaitu Bapa menyingkirkan segala sesuatu dari kehidupan mereka yang mempersulit mengalir hidup yang vital dari Kristus. Buah adalah kualitas tabiat Kristen yang memuliakan Allah melalui kehidupan dan kesaksian. Tuhan mau supaya buah-buah itu dapat keluar dari kehidupan orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Buah-buah apa saja yang diceritakan dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Kita bisa mengeluarkan buah-buah kasih,
damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan ada waktunya kita sulit mengasihi orang lain. Kadang-kadang kita sulit menolong orang lain. Kadang-kadang kita sulit untuk bersuka cita. Karena apa? Bisa jadi kita mungkin kurang melekat kepada Tuhan. Apabila kita lekat kepada Tuhan, kita melekat intim dengan Tuhan, maka kita akan semakin mudah untuk mengasihi orang lain. Akan kita semakin mudah untuk bersuka cita. Akan semakin mudah setiap hari kita mengalami damai sejahtera Tuhan. Sukacita Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Karena kita mengalami pertumbuhan rohani yang begitu luar biasa. Sehingga buah-buah itu dapat dinikmati dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, di sini diajarkan bagaimana supaya kita bisa tetap tinggal di dalam Tuhan. Supaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita akan mengalami buah-buah itu sendiri. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana supaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan? Yang pertama, saudara-saudara, ini kita harus ketahui bahwa Yesus menjaga kita melalui 3 cara yang indah. Yang pertama, dia menjamin melalui firman-Nya. Yesus menjamin melalui firman-Nya bahwa tidak ada yang dapat merampas domba-domba milik kepunyaannya dari tangannya. Artinya tidak ada yang bisa merampas hidup kita dari Kristus kalau kita melekat kepada Dia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua, Yesus berdoa kepada Bapa agar tetap menjaga kita, tetap tinggal di dalam Dia. Tuhan selalu membackup hidup kita, mengcover hidup kita, supaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Supaya kita jangan terpisah dari Tuhan. Itu kerinduan Tuhan bagi kehidupan kita. Itu kasih Tuhan yang Dia nampakkan, yang Dia wujudkan dalam kehidupan kita. Dia begitu rindu supaya kita tetap ada di dalam Dia. Setiap hari, di dalam musim apapun yang kita alami hari-hari ini, saudara. Apa musimmu hari-hari ini? Mungkin engkau mengalami masa-masa sulit. Dia mau, walaupun demikian masa-masa itu menghimpit hidupmu, Dia mau engkau tetap bergantung kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ketiga, Yesus berdoa bagi diri kita di dalam pemeliharaannya. Di dalam pemeliharaannya Dia selalu berdoa supaya Dia mencukupkan, Dia menyediakan segala keperluan kita. Segala keperluan kita, segala apa yang kita butuhkan, Tuhan sediakan. Seperti ketika bangsa Israel berjalan di padang rumput, Dia menyediakan segala keperluan orang-orang Israel. Demikian juga dengan kehidupan kita. Asal kita tertancap dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, maka keluar nutrisi-nutrisi dari pokok anggur itu melalui ranting-rantingnya, sehingga kita bisa hidup, kita bisa berkembang, kita bisa berbuah, kita bisa menikmati kasih dan penyertaan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, apa persoalan kita hari-hari ini? Saudara, mari kita bawa di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara-saudara yang sakit disembuhkan. Saudara-saudara yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup ini, saudara dapat dilepaskan. Saudara dapat melihat kuasa penyertaan Tuhan. Oleh dan sebab itu dalam bulan ini kita menikmati kasih dan penyertaan Tuhan melalui doa puasa. Festen Tuhan ini, saudara boleh menikmati, boleh melihat mujizat-mujizat Tuhan. Boleh saudara lihat dalam hidup saudara. Untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, mari tetap percaya, mari tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengasihi hidup kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu saat ini Tuhan, yang mengalami masa-masa sulit, yang mengalami masa-masa yang tidak mengenakan dalam kehidupan mereka. Hari-hari ini Tuhan, mungkin mereka mengalami hari-hari yang bagi mereka adalah sesuatu yang mereka tidak inginkan. Oleh dan sebab itu Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Aku berdoa bagi hidup mereka, Tuhan menjamah, memberkati, melindungi hidup mereka, memelihara hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan mereka hati yang kuat, hati yang tegar, sehingga ketika mereka menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan mereka, boleh mereka mengalami masa-masa di mana mereka boleh mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.